explaining that we are withdrawing from the Paris Climate Treaty. Di hadapan pendukungnya, Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi presiden yang menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris sesaat setelah diambil sumpah jabatnya. Pandangan kebijakan Trump ini dipaparkan oleh Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. Our mission is simple but essential: to protect human health and the environment. We must do everything in our power to harness the greatness of American innovation with the greatness of American conservation and environmental stewardship. We must ensure we are protecting the environment while also protecting our economy. Trump juga menarik AS dari sejumlah komitmen upaya transisi energi negara lain, termasuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau JETP Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan mekanisme transisi energi. JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika. JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika. Lalu berikutnya kalau untuk yang di program JETP yang ada Energy Transition Mechanism itu lebih banyak Jepang. Kini, posisi kepemimpinan yang ditinggalkan AS diisi Jerman bersama Jepang. Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition and decided to deepen its involvement as co-lead in advancing the partnership's implementation. Gedung Putih tak merespons pertanyaan VOA terkait komitmen iklim Amerika maupun terkait JETP Indonesia usai mundur dari posisi kepemimpinan bersama. Sementara di dalam AS pada masa jabatan keduanya ini, Trump menandatangani instruksi presiden yang mendorong penggunaan kembali bahan bakar fosil, termasuk minyak dan juga batu bara. Salah satu slogan Trump adalah "Drill Baby Drill", menyerukan kembali perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak minyak produksi dalam negeri. Meski jumlah investasi transisi energi AS tak besar, pakar menilai mundurnya Amerika dari posisi JETP berpotensi mempengaruhi sikap negara lain dalam memandang urgensi transisi energi. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami? Keterbatasan cara pandang terhadap investasi iklim juga jadi hambatan untuk memajukan upaya ini. Fundamentally, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness, bukan perkara climate. Dan ini bagian yang kayaknya di Indonesia masih belum nyampe gitu. Kita masih berkonflik gitu, apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Satu aja contohnya. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan misalnya Samsung, Hyundai dan sebagainya mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka pindah ke Malaysia. Data Sekretariat JETP Indonesia menunjukkan hingga Juni 2021 terdapat sekitar 281,6 juta dolar yang sudah didistribusikan ke 40 program yang dikelola 5 institusi keuangan dan 8 badan pelaksana. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA.